Oke guys, balik lagi sama gua Thomas dan Saya Dr. Morgan. ya kali ini kita mau membahas kucing yang kalian paling suka. Oke, ini kucing apa ayo guys? Nah ini yang kalian suka bilang Persian itu sebenarnya Persian itu suka jadi kayak gini, tapi kebetulan kita dapat yang unik, ini dapat yang Picross. Nah yang Picross itu Picross. Nah jadi coba kita lihat hidungnya itu jadi pesek banget. Nah mungkin ada lagi yang super Picross kali, dia peseknya gila ke dalam. Ini cuma memang matanya sedikit berair. Nah ntar bisa dijelasin sama Dr. Morgan untuk berairnya kenapa dan bagaimana cara penanganannya, sama gue mau jelasin ciri-ciri Persian dibanding yang kucing lain. Jadi kalau Persian itu dia nih bulat, nah bulat kan, aja kepalanya bulat, terus dia punya badan itu nggak terlalu besar juga, tapi karakternya itu di ekor nih. Wah, nih kamu lihat kemoceng kan nih, di sini dong. Nah ini kemoceng, seperti kemoceng. Ya kalau rotok wajar lah ya. Sama dia punya bulu itu tebel dan lebat. Nah ini, nih guys, bulunya tebel banget. Ini kalau lihat dari usianya, wah ini masih kecil cuy. Sini kamu. Ini masih kecil. Tuh giginya baru numbuh. Ya paling usia 6-7 bulan tuh. Ya terus apa lagi ya karakternya itu. Nah ini betina kayaknya. Ini betina, nggak kelihatan sakit tebalnya. Sama kucing ini tuh kenapa malu ya? Hah? Nah dia aktif sih. Jadi salah satu indikasi kucing yang sehat itu aktif. Nah jangan bikin kucingnya itu jadi gendut, jadi dia merasa aktif dan itu kurang bagus untuk kesehatan dia. Kalau kucing Persian ya dari asalnya udah kelihatan dari Persian sih mana sih? Kamu cari aja di Google deh ya. Terus beratnya itu ya kira-kira sampai 4 kiloan. Nah, kalau ini masih kecil paling 2,5 sih. Ini. Nah kan 2,3 beratnya ya 2,3-2,4 lah untuk kucing Persian ini. Terus ya karakter kucing itu macam-macam sih, ada yang suka males, ada yang suka aktif. Jadi kalau kelihatan sih dia suka main, cuman dia nggak manja. Jadi kan orang suka kucing yang manja gitu. Nah ini dia ekornya senang. Oke, Dr. Morgan boleh dilanjutkan untuk kesehatannya. Oke, sedikit saya jelaskan untuk cara perawatan kucingnya. Nah, untuk kucing itu sebaiknya divaksin, di grooming ataupun dimandikan, dan juga diobat cacing. Itu yang sifatnya wajib. Kalau untuk grooming itu jika dia tidak ada masalah, tidak ada jamur ataupun kutu, itu bisa 2 minggu sekali. Nah, setelah kalau misalkan dia ada masalah, misalkan jamur ataupun kutu, harus mandi terapi dengan sampo anti kutu ataupun anti jamur. Nah nanti groomingnya itu setiap minggu atau 1 minggu sekali. Itulah. Untuk nanti kucing vaksinasi dia juga harus ada syaratnya. Syaratnya dia umurnya sudah lebih dari 2 bulan setelah selesai masa menyusui. Yang kedua, dia harus sehat selama di rumah. Yang ketiga, dia harus sudah obat cacing. Yang keempat, berat badannya lebih dari 1 kilo. Itu syaratnya. Dengan persyaratan ini, harapannya ketika divaksin kucingnya bagus, imunitasnya juga baik selama 1 minggu. Berikut juga ada pantangan-pantangannya ketika dia setelah vaksin atau pos vaksin. Pantangannya untuk yang pertama, setelah vaksin dia tidak boleh dimandikan selama seminggu. Yang kedua, dia tidak boleh main air ataupun
main di dalam kamar mandi, karena air di kamar mandi kan tidak sehat gitu ya, karena banyak bakteri, protozoa dan lain-lain, gitu kan. Lalu yang ketiga, kalau misalkan kita habis pegang kucing lain yang kita tidak tahu status kesehatannya, baiknya kita bersih-bersih dulu baru pegang kucing yang habis divaksin. Karena untuk kucing vaksinasi itu hampir sama kayak di manusia. Manusia kalau mau vaksin ada harus sehat, ada syaratnya. Yang kedua juga ada pantangan-pantangannya, karena pastikan nanti setiap vaksin itu punya side effect, kayak misalkan akan timbul demam, mungkin ada gejala muntah ataupun diare. Tapi sejauh itu 1-2 hari masih oke. Tapi kalau udah lebih dari itu sudah tidak normal, harus dibawa lagi ke klinik untuk dicek ulang. Di Gading Pet Shop, Gading Pet Center. Oke, nah itu untuk pantangannya selama 1 minggu. Harapannya dengan pantangan itu dia tetap kondisinya bagus, jadi tidak ada efek-efek yang demam, terus nafsu makan turun, gejala penyakit itu nggak ada. Jadi tetap bagus karena imunitas akan terbentuk di hari ke-7, artinya 1 minggu. Itu. Lalu untuk di kucing big nose itu kelenjar air mata akan lebih banyak keluar, karena kelenjar air mata dekat dengan hidungnya yang pesek itu, jadi otomatis membuat si kelenjar air mata akan lebih banyak keluarnya gitu. Terus nanti harus sering-sering dibersihkan juga, bisa dengan kapas, dengan air hangat, nanti tinggal dilap. Boleh dicontohin, Dok? Oke. Untuk cara bersihnya, ini sudah dikasih air hangat, lalu matanya kita tutup, kita lap dulu yang bagian luar. Ini boleh ditekan. Sama, yang satunya juga sama. Jadi ditutup, dilap. Sebentar, Dek. Sebentar. Oke. Lucu sih. Nah, oke. Setelah kotorannya. Nah, Nih kotor nih. biar sekali. Ini kayak bisa. Tenang. Nah, Oke, dilap sampai bersih. oke ya, udah bersih ya. Oke, udah dilap yang bagian luar sampai bersih. Ini kotorannya. Lalu yang bagian bola mata sebelah dalam ini tidak boleh ditekan, cuman diusap aja. Nah, satunya juga sama. Bentar ya. Tulis. Oke, tanpa ditekan. Jadi nanti kotoran di dalam mata ini bisa dihilangkan dengan kapas. Maksudnya seperti itu. Jadi dia udah jernih lagi. Gitu ya untuk perawatannya. Terus Sekian, udah cukup. oke, sekian tips cara merawat kucing. Terus udah. Oke guys, jadi ayo dong balik. Ada. Oke guys, jadi itu cara untuk merawat kucing yang big nose, terutama di bagian mata yang sering kotor. Nah ini kotor bekas dari dokter Morgan pakai. Nah setelah itu untuk tips selanjutnya bisa nonton di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye. Oke.